Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan tentang materi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Sebelumnya kan di classroom sudah ada tugas ya dari saya untuk mencatat materi perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Nah, kali ini saya akan menjelaskan contoh soalnya atau aplikasi penggunaan rumus-rumus tersebut. Nah, sebelumnya kan di sudut berelasi itu kita belajar nih yang namanya kuadran-kuadran. Ya, ini tuh asalnya tuh kuadran-kuadran itu berasal dari lingkaran. Lingkaran itu ingat berapa derajat? Lingkaran itu kan 360 derajat. Nah, setelah ini 360 derajat, kita kuadran itu dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu berarti ya, ini ada 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Nah, kalau kuadran itu kita ngebacanya kebalikan arah jarum jam. Kalau arah jarum jam itu kan dari kanan ya. Kalau kita ngebaca kuadran itu bacanya dari kiri, berlawanan arah jarum jam. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu nilainya dari 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kalau kuadran kedua nilainya itu berarti dari 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran ketiga nilainya dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kuadran keempat itu berarti dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Dah, intinya itu aja. Kita lihat lagi yang mana sih materinya, yang ini kan yang sudah saya kasih ke kalian di classroom itu. Nah, saya mau menjelaskan nih aplikasi rumus-rumus ini tuh maksudnya apa sih biar kalian gak bingung. Yuk, kita biar cepat langsung aja main ke contoh soalnya. Misalnya soal nomor 1 itu soalnya adalah, saya tulis dulu soalnya, tentukan nilai dari saya tulis di sini sin 135 derajat ya. Sin 135 derajat itu berapa? Jangan lupa derajatnya sin 135 derajat. Nah, ingat sebelum kalian ngerjain soal-soal sudut-sudut berelasi, kalian harus menentukan dulu 135 derajat itu adalah kuadran keberapa. Ya, di sini kuadran keberapa? Ya, kuadran ke-2. Karena 135 derajat kan nilainya di antara 90 sampai 180 derajat. Nah, kuadran kedua. Oke, kalau kuadran kedua, sekarang kita cek di catatan kalian yang ini kan, kuadran kedua nih. Kuadran kedua nih. Kalau kuadran kedua kan nilainya ada 2 rumus. Kita bisa pakai yang kiri atau yang kanan, itu sama aja ya. Kalau sin, kita baca yang sin nih rumusnya. Yang sin, kalau yang sebelah kiri kan sin 90 derajat ditambah, kalau yang sebelah kanan sin 180 derajat dikurang. Nah, kedua rumus ini nilainya sama. Kalian bebas memakai rumus yang kiri atau yang kanan, nilainya tetap sama. Kita pakai keduanya. Yang pertama kita pakai yang kiri dulu, berarti sin 90 derajat ditambah alfa. Tulis rumusnya, sin dalam kurung 90 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Nah, udah kan. Setelah itu kita masukin ke rumusnya, berarti sin 90 derajat ditambah alfa. Nah, cara nyari alfanya nih gimana nih? Cara nyari alfa berarti lihat ke pertanyaannya kan, yang ditanya sin 135 derajat, artinya 90 derajat ditambah berapa biar hasilnya 135. Ya, kita dapat nilainya 45 derajat. Berarti alfanya berapa? 45 derajat. Udah, kita tulis di sini cos alfanya berapa? 45 derajat.
derajat. Artinya kita tulis sin 135 derajat sama dengan cos 45 derajat. Nah, cos 45 derajat kita tinggal baca lagi nih. Di mana nih? Kita baca tabel sudut istimewa. Tabel sudut istimewa ini sudah pertama banget ya, awal materi tentang trigonometri udah dikasih, harusnya kalian udah hafal nih tentang tabel sudut istimewa. Kenapa? Karena ketika ngerjain soal-soal trigonometri modalnya tuh dari sini nih, tabel sudut istimewa nih. Bisa ya bacanya ya, cos 45 derajat, kalian lihat di cos terus sudut 45 derajat. Nah, nanti titik temunya di mana? Setengah akar 2. Tulis setengah akar 2. Jadi nilai sin 135 derajat adalah setengah akar 2 ya. Tadi kan pakai rumus yang kiri, sekarang kita coba ngerjain pakai rumus yang kanan. Nilainya sama atau enggak? Ini kan cara satu ya. Sekarang kita ngerjain cara kedua. Soalnya masih sama. Sin 135 derajat. Nilainya berapa? Lihat rumusnya. Yang kedua itu rumusnya itu adalah sin dalam kurung 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Masukin deh ke rumusnya. Berarti sin dalam kurung 180 derajat dikurang. Nah, ini perhatikan ya, kita tuh nyari alfanya itu berarti masukin ke rumus kan, bukan berarti kalau kalian ngerjain ya sin 180 derajat dikurang alfanya 135 derajat sama dengan sin berapa? 180 dikurang 135 itu kan berarti 45 derajat. Kalau ngerjainnya kayak gini, ini tuh salah ya. Ini salah. Kok salah? Yang benar itu kita kan mau nyari nilai alfa. Cara nyari nilai alfa berarti artinya gini, 180 derajat. Ini maksud soalnya adalah maksud rumusnya, pemakaian rumusnya berarti caranya 180 derajat dikurang alfa kan. Nah, cara nyari alfa ini artinya 180 derajat dikurang berapa biar hasilnya 135 gitu ya. Oh, kita dapat nilainya adalah berapa? 45 derajat sama dengan sin alfa ya. Alfanya berapa? Kita dapat berapa di sini? Alfanya 45. Berarti ditulis sin 45 derajat. Terus kalau misalnya dia bilang gini, ternyata nilai sama aja. Oke, gini, nilainya dalam matematika itu boleh nilai itu boleh sama, tapi kan kita dalam matematika itu yang dilihat adalah prosesnya, proses pengerjaannya yang benar tuh seperti ini ya. Kalau kalian ngerjain seperti yang sebelah kanan ini, yang di atas ini adalah salah. Nah, tulis yang ditanya adalah kan sin 135 derajat sama dengan sin 45. Baca tabel lagi baca tabel lagi. Sin 45 derajat berapa didapat? Setengah akar 2. Oke. Udah ya gitu. Ini nomor 1. Kita lanjut lagi. Coba lihat. Tadi kan cara 1 nilai setengah akar 2. Cara 2 nilainya setengah akar 2 juga. Oh, berarti caranya beda, hasilnya sama ya, sama-sama setengah akar 2. Yuk kita lanjut lagi soal nomor 2. Soalnya misalnya cos 210 derajat, nilainya itu berapa? Nah, ingat langkah pertama ketika ngerjain sudut berelasi kita ngapain? Kita cari cos 210 derajat itu kuadran ke berapa? Lihat cos 210 derajat kira-kira kuadran ke berapa? Kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga. Oke, kuadrannya udah dapet. Sekarang kita masukin ke rumusnya mana? Kita baca lagi. Kuadran ketiga, cari kuadran 3 nih ya. Apa sih? Cos ya. Kuadran ketiga cos, buka deh. Berarti cos dalam kurung 180 derajat ditambah alfa sama dengan min cos alfa. Ya udah, masukin deh ke rumusnya. Cos dalam kurung 180 derajat ditambah alfa. Nah, cara nyari alfa gimana?
udah berarti 180 derajat ditambah alfanya berapa? Artinya kan 180 derajat ditambah berapa biar hasilnya 210 derajat. Kita dapat nilainya 30 derajat. Ya, udah ya. Sama dengan min cos alfa. Alfanya berapa? 30 derajat nih. Alfanya 30, ini juga 30. Dan ditanyakan cos 210 derajat. Udah, minusnya jangan lupa ya, minus, baca tabel lagi. Tabelnya berapa? Cos 30 derajat ya. Cos 30 derajat didapat setengah akar 3. Jadi nilai cos 210 derajat itu adalah min setengah akar 3. Baca minusnya nggak usah di sini, nggak usah dibaca minus. Minusnya tulis aja di sini. Dah, gitu ya. Oke, paham? Next, kita lanjut lagi. Contoh nomor 3. Soal nomor 3 itu berapa ya? Allah. Soal nomor 3 itu tan 315 derajat itu berapa? Nah, ingat sebelum kalian masukin ke rumus, kalian harus tahu nih, tan 350 derajat itu tan 315 derajat itu kuadran ke berapa? Ingat 315 ya. Kuadran ke 4, masukin kuadran keempat. Ya udah, kalau udah dapat kuadran keempat, sekarang kalian lihat di rumusnya. Kuadran keempat ya, rumusnya apa? Tan ya. Tan itu berarti rumusnya tan dalam kurung 360 derajat dikurang alfa sama dengan min tan alfa. Udah, lanjut lagi. Berarti masukin tan dalam kurung 360 derajat dikurang alfa. Alfanya itu gimana caranya? Artinya 360 derajat dikurang berapa biar hasilnya 315 derajat. Kita dapat 45 derajat. Nah, berarti alfanya adalah 45 derajat. Masukin ke rumus min tan alfanya berapa? 45 derajat. Yang ditanya adalah tan 315 derajat sama dengan minus, baca lagi tan 45, baca tuh tabel lagi tan 45 derajat, didapat nilainya adalah 1. Berarti nilai tan 315 derajat adalah min 1. Oke, next, lanjut lagi soal nomor terakhir. Misalnya kita punya cos min 60 derajat. Nah, cos min 60 derajat, ini adalah sudut negatif. Baca lagi di tabelnya. Di rumusnya ini untuk rumus yang sudutnya negatif. Kalau sudutnya negatif kita nggak usah baca tabelnya, langsung aja masukin ke rumusnya. Cos dalam kurung minus alfa sama dengan cos alfa. Berarti masukin cos dalam kurung minus alfanya adalah 60 derajat sama dengan cos 60 derajat. Baca tabel lagi berapa nilainya cos 60 derajat. Berarti nilainya adalah setengah ya. Oke, udah cukup sekian. Udah gitu aja ya. Ini contoh soalnya saya kira cukup. Nanti kita biar lebih jelas lagi main ke latihan-latihannya ya. Ya, cukup sekian. Intinya ketika kalian ngerjain soal-soal sudut berelasi, kalian harus tahu yang pertama dikerjain adalah harus tahu kuadran keberapa soal itu. Habis itu tinggal cek ke rumusnya, dan yang paling utama sih kalian harus hafal nih sudut-sudut istimewa, karena kuncinya adalah sudut-sudut istimewa. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga ilmunya berkah. Saya tutup. Assalamualaikum